Pernah nggak sih kamu suatu hari ngerasa benar-benar produktif? Misalnya kamu tiba-tiba bekerja semangat banget, terus tiba-tiba kamu beres-beres rumah, pergi ke gym, jogging, sampai kamu melakukan meditasi, asik. Nah, kamu ngelakuinnya dengan semangat, tapi tiba-tiba keesokan harinya kamu nggak ada motivasi sama sekali. Nah, mulai dari bangun pagi aja kamu udah malas. Apalagi mesti berangkat ke tempat kerja gitu, atau berangkat sekolah mungkin ya. Nah, kalau kamu pernah mengalami atau ngerasain hal yang kayak gini, di video ini kita bakal bahas mengenai gimana caranya menumbuhkan motivasi setiap saat ketika kita males ngapa-ngapain atau tidak ada semangat gitu. Nah, sebelum kita bahas mengenai gimana caranya untuk termotivasi, kita bahas dulu definisi dari motivasi itu sendiri. Menurut KBBI, pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Atau lebih simpelnya, motivasi adalah kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan suatu tujuan. Kita garis bawahin beberapa kata kunci. Yang pertama, jadi ada kesediaan atau keinginan atau dorongan, baik muncul secara tiba-tiba atau tidak. Terus yang kedua ada kegiatan melakukan sesuatu. Jadi ada keinginan mau bergerak, mau melakukan tindakan. Dan yang ketiga ada tujuan. Nah, ada tujuan atau goals yang mesti dicapai, atau ada tujuan dari motivasi ini. Nah, akan tetapi saya bakal bahas mengenai definisi motivasi yang cukup menarik dari bukunya Steven Pressfield atau The War of Art. Nah, motivasi diartikan sebagai titik di mana rasa sakit tidak melakukan sesuatu. Nah, ini kita garis bawahi. Rasa sakit tidak melakukan sesuatu menjadi lebih besar dibandingkan rasa sakit ketika kita melakukannya. Dengan kata lain, lebih mudah untuk melakukannya daripada tidak melakukannya. Lebih mudah, misalnya lebih mudah untuk pergi ke gym daripada diam termenung di rumah nonton Netflix dan akhirnya menyesal karena nggak pergi ke gym. Terus lebih mudah untuk melamar pekerjaan daripada diam tanpa melakukan apa-apa, akhirnya menyesal karena bank akun kita semakin menipis gitu kan, tabungan kita semakin menipis. Nah, yang dikatakan Pressfield ini saya pikir intisari dari motivasi itu sendiri gitu. Karena inti dari motivasi adalah supaya kita mau melakukan sesuatu kan, supaya kita mau bergerak, supaya kita mau bertindak. Karena untuk apa kita termotivasi tapi tidak mau bergerak gitu? Ya sama-sama aja kan. Nah, oleh sebab itu ada salah satu teori menarik yang berhubungan dengan motivasi. Nah, dengan teori ini kita jadi sadar akan konsekuensi tindakan kita, yaitu hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Yaitu prinsip kalau setiap kejadian yang terjadi merupakan dampak dari tindakan sebelumnya. Itu artinya setiap pilihan ada harga yang mesti dibayar. Setiap pilihan ada dampak yang akan terjadi baik positif atau negatif. Diam pun adalah pilihan, malas pun adalah pilihan, menunda-nunda pun adalah pilihan. Nah, tinggal kita tahu apa dampak-dampak dari pilihan ini gitu. Karena kadang ketika kita hendak memulai suatu hal, kita dihadapkan dengan dua pilihan, apakah mau menundanya atau mengerjakannya. Semakin sering kita tunda atau tidak melakukannya, lama-kelamaan akan muncul rasa sakit, rasa penyesalan, sedih gitu, merasa putus asa, gagal, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain gitu kan. Nah, terus apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa selalu termotivasi dan berhenti menunda-nunda? Nah, kita selalu berpikir kalau kita mau termotivasi, kita mesti nonton motivational video atau baca-baca kisah inspiratif. Tapi kenyataannya adalah motivasi itu merupakan hasil dari tindakan kita. Jadi ketika kita mau mulai sesuatu, melakukan tindakan, maka nanti akan muncul sendiri gitu motivasi untuk mengerjakannya. Misalnya, pernah gak sih kamu malas banget buat ke sekolah, tapi ketika kamu dipaksa untuk mandi pakai seragam gitu kan, akhirnya kamu bisa-bisa aja kan berangkat ke sekolah, terus belajar di sekolah sampai pulang lagi.
tuh kan nggak perlu motivasi sebetulnya, jadi tinggal melakukan tindakan aja, nanti motivasi muncul sendiri gitu. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan di awal. Jadi gimana caranya termotivasi? Yang pertama adalah mesti dipaksa. Ketika kita kerja atau sekolah, kita dipaksa oleh keadaan, karena mau gak mau kita mesti kerja atau sekolah gitu. Karena kalau enggak, ya kita bakal dipecat atau dikeluarkan mungkin ya kalau sekolah mah. Nah, terus kalau seandainya gak ada yang maksa, ya berarti diri kita sendirilah yang harus memaksa diri sendiri gitu. Karena siapa lagi gitu yang akan memaksa? Orang tua gak akan selamanya bisa memaksa, guru gak akan selamanya bisa memaksa, bos gak akan selamanya bisa memaksa. Oleh sebab itu diri sendirilah yang menjadi kuncinya. Nah, yang kedua adalah buatlah schedule sendiri dan harus komitmen gitu. Nah, ketika kita nggak tahu kapan kita mesti melakukan sesuatu, kita bakal bingung untuk menentukan kapan waktunya kita mengerjakan sesuatu itu. Misalnya kita mau mengerjakan suatu proyek gitu ya, kita karena nggak ada schedule, kita jadi bingung nih kapan sih kita mau mengerjakan proyek kita atau PR kita, karena kita nggak membuat schedule-nya gitu. Nah, yang ada kita malah nunggu lagi motivasi untuk datang gitu. Apalagi yang jadwalnya padat, pasti sulit sekali untuk melakukan sesuatu yang mesti dilakukan gitu. Jadi schedule itu sangat penting. Nah, berbeda halnya dengan kerja atau sekolah gitu ya. Kita juga bisa bekerja atau sekolah karena ada waktu jam yang ditetapkan. Misalnya jam 7 sampai jam 4. Nah, akhirnya mau gak mau kan kita jadi menyisihkan waktu gitu untuk bekerja gitu. Nah, sama halnya dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau kita mau nge-gym gitu, kita mau lari pagi, kita harus bikin schedule-nya gitu. Karena kalau nggak ada schedule-nya, kita jadi nunggu lagi gitu, mikirin lagi kapan ya kita mau nge-gym, kapan ya kita mau jogging atau kayak gitu lah. Karena kalau kita nggak bikin schedule, jatuhnya jadi kayak awal-awal lagi ya, malas lagi gitu. Tapi di sini ada poin yang harus digarisbawahi ya, adalah kamu mesti komitmen dengan waktu itu. Karena mesti ada schedule. Kalau kita tidak memaksakan diri dan tidak komitmen, maka kita tetap tidak akan melakukannya gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.